Karena ada yang nanya tentang kamarnya anak-anak Teteh, yuk langsung aja kita room tour. Nah, yang pertama di pas pintu masuk ini ada pull bar, ini untuk pull up-nya anak-anak ya. Tujuannya biar mereka itu jadi lebih kuat dan lebih tinggi gitu. Nanti pull up. Kalau di Teteh mah ini tuh cuma segini. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini di bagian bawah ada 2 meja belajar. Ini sama persis biar nggak iri ya. Cuma kalau yang membedakan nih bangkunya. Karena sebelumnya udah ada bangku ini, jadi kita cuma beli 1 biar adil. Kadang ganti-gantian, Senin kakak, Selasa kakak ini gitu. Cuma ditukar bangkunya aja. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada tempat kaos kaki anak-anak. Nah, ini punya Dede Ripki. Nah, ini buat belajar-belajar nulis, bisa dihapus. Terus di bagian bawah ini ada buku tulis dan buku paket buat sekolah. Ini dia biasa pilihin jadwalnya sendiri ya. Nah, ini Dede Ripki. Ini lampu belajarnya. Dan ini untuk meja belajarnya bahannya bukan kayu ya, tapi ini metal, jadi nggak bakalan lapuk, nggak bakalan kena rayap gitu. Terus di sini ada buat menggantung-gantung, ada dasi, ada jadwal pelajaran, terus ada lemari buat hias-hiasan kesukaan anak-anak. Ini juga buat dasinya kakak. Sini buat lampu belajar. Ini sama ya, sama persis. Di sini buat tempat kaos kaki. Dan di bagian bawah sama ada buku tulis dan buku paket punya kakak. Di sini ada jadwal pelajaran, jadi dia gampang sambil milihin, sambil lihat. Oke, lanjut. Terus biar nggak ada nyamuk, Teteh juga punya alat penangkap nyamuk kayak gini nih. Jadi cara kerjanya tuh, ini kan ada sinar ultravioletnya ya. Jadi nyamuk itu akan tertarik terus masuk dan dia tuh akan tersetrum. Nah, ini tuh juga lampunya dia bisa dilipat kayak gini nih. Dilipat terus bisa dinyalain. Nah, dan ini bisa dicas ya kalau misalkan habis, jadi nggak perlu dicolokin. Ini portable banget, bisa dijinjing-jinjing juga. Jadi ini tuh pest control lamp dari Ida Life tipe IK1001. Oke, sekarang kita lanjut lagi room tournya ya. Ini kita taruh dulu. Nih, jadi kalau anak-anak belajar kayak gini banget kan. Kalau siang hari kita sebenarnya nggak perlu nyalain lampu, tapi kalaupun malam di sini lampunya tuh kan nyala, sama di sini juga bisa dinyalain, ini juga bisa dinyalain. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian lemari ya. Nah, untuk lemarinya di sini Teteh pakai 1 lemari, tapi dibagi 2 kakak sama Dede ya. Nah, yang di bagian kiri ini tuh tipe lemarinya pintunya digeser ya, seperti ini. Untuk bajunya yang sebelah kiri ini punya Dede, dan yang ini punya kakak, dia ada baju-baju sekolah, jadi nanti mereka bisa ambil sendiri. Dan baju-baju juga nih, kalau punya Dede itu lebih kecil ya gantungannya biar nggak ganggu juga pas nutup. Terus ini ada baju-baju. Di sebelah kanan juga sama, tipenya digeser aja pintunya kayak gini. Nah, ini yang atas buat kakak, yang bawah baru buat Dede. Sebenarnya ini belum selesai ya, Teteh beresin ini, jadi Teteh harus pindahin dari lemari yang sebelumnya. Nah, ini ada tempat yang ada kuncinya juga, kita bisa simpen barang-barang yang mungkin menurut kita itu penting, misalkan apakah kunci atau apapun itu ya. Nah, ini juga sama untuk lemarinya, bukan dari kayu tapi dari metal ya. Karena sebelumnya Teteh punya lemari kayu itu dia tuh rapuh, lapuk gitu, kena rayap. Kalau ini nggak akan kena rayap, jadi lebih kokoh, lebih awet gitu. Oke, lanjut. Ini ada 2 koper. Ini tuh sebenarnya koper dapet dari tempat les ya. Nih, tuh kopernya semuanya koper dari tempat les IF. Oke, semuanya area sini udah selesai. Kita akan lanjut lagi ke area atas dan sebelahnya. Oh ya, untuk area sini ini juga ada buku-buku yang udah pernah dibaca. Ini campuran punya Teteh, punya anak-anak, dan ada beberapa mainan yang nggak boleh dibuang. Ini udah diklasifikasiin ya, misalkan apakah Lego, transportasi, kreatif, dan lainnya. Ini ada sisa-sisa foto-foto jadul. Terus udah sih segini aja kalau area sini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke atas, tapi sebelumnya di balik pintu Teteh udah siapin ini buat baju kotor ya. Jadi mereka tuh pulang sekolah atau bangun tidur bajunya ada di sini. Setelah itu sekarang kita tinggal naik aja. Nah, ini bentuk tangganya seperti ini. Ini jangan khawatir, ini kuat. Kita tinggal naik aja ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi Teteh pisahin antara kamar kakak dan Dede. Kenapa? Karena ternyata kalau mereka udah beranjak dewasa itu nggak boleh satu selimut ya, temen Teh Yun. Jadi kita harus usahakan pisahin seperti ini. Dan ini untuk ukuran kasurnya.
masing-masing sekitar 160 kali 200. Oke, yuk langsung aja kita ke atas ya. Ini cukup nyaman, cukup besar, kasurnya lumayan empuk. Bahkan ini satu kotak ini cukup untuk 2-3 orang ya, tergantung berat badannya juga. Nih, empuk. Biasanya kalau anak-anak nggak tidur di bawah AC banget ya, dia agak minggir gitu. Kemarin ada yang salfok sama AC-nya karena terlalu deket, makanya Teteh sekarang pasangin penghalang AC kayak gini ya. Nah ini sama sekali nggak kena nih, meskipun misalkan anak-anak biasanya kan kalau tidur suka geser-geser ke arah sini gitu, tapi ini nggak kena langsung ke badannya anak-anak ketika tidur ya. Ada yang mau tahu nggak harga bikin mezanin buat kamarnya anak-anak ini? Kalau kalian pengen tahu, tulis aja di kolom komen ya, nanti Teteh buatin berapa budget yang harus kita siapin. Oh iya temen Teh Yun, ada yang kelewat nih. Jadi di kamar ini juga Teteh udah sediain air purifier. Jadi itu fungsinya untuk supaya kualitas udaranya itu jadi lebih bersih ya. Dan itu pakai air purifier dari Idalight. Ini tuh tinggal kita nyalain aja di sini. Nah, dia itu punya 3 kecepatan kipas ya, 3 level kipas. Tinggal pilih aja nih yang paling rendah, ini yang sedang, ini yang paling tinggi. Terus dia juga udah ada sinar ultraviolet sama buat ionizer nih, tuh. Dan nggak cuma itu aja, kalau misalkan teman-teman tuh pengen ruangan kamar anak-anak itu lebih tenang, lebih wangi, di bagian atasnya ini tuh bisa kita buka. Terus kita kasih 1-3 tetes aromaterapi atau essential oil ya. Nah kalau udah tinggal ditutup aja ini sambil dinyalain supaya wanginya itu menyebar. Nah sistem kerja dari air purifier ini, dia itu di bagian bawah ini ada lubang-lubang di sekeliling bodinya. Ini tuh udara kotor akan masuk, kemudian setelah masuk dia akan melewati filter. Kebetulan ini pakai HEPA filter ya, jadi fungsinya itu bisa menangkap partikel-partikel udara atau partikel-partikel debu gitu ya, supaya dia tuh lebih tersaring keluar di sini, jadi nanti udaranya itu lebih bagus, lebih bersih. Kebetulan di video sebelumnya udah Teteh buktiin, Teteh tuh bikin asap dan si air purifier ini bisa mengembalikan kualitas udara dan si asapnya itu terserap ke sini ke bawah, jadi bersih lagi udaranya seperti itu. Jadi ini tuh air purifier atau mesin pembersih udara dari Idalight tipe IL131. Oke deh teman-teman, itu dia room tour kamarnya anak-anak. Gimana menurut teman-teman? Kalau kalian sama nih punya anak 2 tapi ruangannya itu ya cuma cukup 1 ruangan aja seperti Teteh, ini bisa banget dijadiin ide. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada saran dan serta kritik, tulis aja di kolom komentar. Teteh pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.